Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kembali berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu ya, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik walaupun dari rumah. Nah, untuk materi yang kedua ini, kita akan mengenal letak dan luas Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami setelah belajar nanti, yaitu yang pertama, kalian harus mampu menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan letak Indonesia baik secara astronomis dan geografis. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, kita mulai dengan pemahaman lokasi melalui peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Agar informasi yang disampaikan dari peta tersebut bisa dipahami dengan baik oleh sang entrepreneur atau pembaca peta, maka peta tersebut harus memiliki komponen-komponen yang lengkap. Apa saja komponen-komponen peta itu? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu menunjukkan isi peta itu sendiri. Maka dari itu antara judul dengan isi harus sesuai agar informasi yang disampaikan akurat. Kemudian yang kedua, skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Skala peta itu sendiri ada yang berbentuk skala angka dan ada yang berbentuk skala garis. Yang ketiga, orientasi utara atau arah mata angin. Ini penting sekali agar posisi wilayah yang dipetakan bisa terbaca dengan baik. Kemudian yang keempat, simbol peta. Simbol peta itu ada yang berbentuk titik, garis, warna, dan area. Simbol peta merupakan simbol khusus untuk memudahkan pembaca memahami materi atau informasi dari peta itu sendiri. Yang kelima, garis koordinat atau garis hayal. Biasanya kita menyebutnya garis bujur dan garis lintang. Ini juga penting agar letak astronomi suatu wilayah yang dipetakan itu dapat diketahui dengan baik. Kemudian yang keenam, inset. Nah, inset ini merupakan peta kecil untuk mengetahui posisi wilayah yang dipetakan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, legenda. Ini berisi kumpulan informasi atau simbol yang ada pada peta. Dan yang kedelapan adalah sumber peta. Ini sangat penting di mana orang atau lembaga yang membuat peta harus dicantumkan agar informasi yang disampaikan kepada interpreter bisa dipertanggungjawabkan. Batas, letak, dan luas Indonesia. Nah, batas Indonesia dapat dilihat berdasarkan posisinya, utara, selatan, barat, dan timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis Indonesia itu sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, baik antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah serta India. Kemudian Indonesia juga dilewati oleh jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak astronomis Indonesia itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak astronomis Indonesia seperti ini menjadikan Indonesia berada pada wilayah yang beriklim tropis, di mana memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang masing-masing bergantian selama 6 bulan sekali. Kemudian, letak geografis Indonesia.
Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa posisi atau letak geografis Indonesia seperti ini sangat strategis dan menguntungkan. Kemudian, letak geologis Indonesia. Indonesia itu berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Apa implikasinya atau dampaknya dengan kondisi seperti ini? Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, mineral, dan tambang yang banyak atau kaya. Kemudian dampak negatifnya adalah kita sering mengalami bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Menurut Badan Informasi Geospasial, wilayah Indonesia itu terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Jadi lebih luas perairannya ya dibandingkan dengan daratannya. Nah, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia dijumlahkan antara daratan dan lautannya itu kurang lebih sama dengan luas Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantainya juga sangat besar atau panjang, yaitu mencapai 99.030 km. Manfaatnya apa? Keuntungannya apa dengan garis pantai yang panjang tersebut? Tentu saja potensi laut, potensi dari pantai itu sangat kaya, baik dari segi pariwisatanya maupun kekayaan lautnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri maupun bisa diekspor ke luar negeri dan menghasilkan devisa. Nah, demikian materi yang kedua mengenai letak batas wilayah Indonesia. Agar kalian lebih mudah memahami materi tersebut, silahkan kalian kerjakan aktivitas individu pada buku paket halaman 20. Demikian anak-anak, pertemuan kita pada materi yang kedua ini. Sampai ketemu lagi dalam materi selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu mengenai kondisi kependudukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.